Henry Sambawa, tutorial dasar untuk pemula. Cara membaca interpretasi output SPSS, UJT, dan UJF dengan regresi linear sederhana. Pada video sebelumnya, video tutorial SPSS ke-44, kita telah membahas cara melakukan UJT dan UJF regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membaca output SPSS regresi sederhana. Baiklah teman-teman, di sini saya menampilkan output SPSS hasil pengolahan dengan menggunakan regresi sederhana. Output SPSS ini akan kita bahas tabel per tabel secara satu persatu. Baiklah, untuk tabel yang pertama terdapat tabel deskriptif statistik, bisa teman-teman lihat di sini. Isi dari tabel deskriptif statistik terdapat dua variabel, yaitu jumlah pendapatan penjualan dan jumlah biaya promosi yang dikeluarkan. Variabel jumlah pendapatan penjualan sebagai variabel dependen atau variabel tergantung, atau kita beri simbol Y. Sedangkan variabel jumlah biaya promosi yang dikeluarkan kita sebut sebagai variabel independen atau variabel bebas, atau kita beri simbol X. Artinya apa? Karena kita akan memprediksi jumlah pendapatan penjualan, maka variabel X mempengaruhi Y, atau Y dipengaruhi X, atau Y tergantung pada X. Selanjutnya, jumlah pendapatan penjualan nilai minnya yaitu 295.45 dan nilai standar deviasinya yaitu 97.357. Artinya apa? Rata-rata jumlah pendapatan penjualan dengan jumlah data sebanyak 60 data adalah 295,45 juta rupiah dengan standar deviasi sebesar 97,357 juta rupiah. Untuk jumlah biaya promosi yang dikeluarkan, nilai minnya yaitu 36.83 dan nilai standar deviasinya yaitu 10.879. Artinya apa? Rata-rata jumlah biaya promosi yang dikeluarkan dengan jumlah data sebanyak 60 data adalah 30,83 juta rupiah dengan standar deviasi sebesar 10,879 juta rupiah. Selanjutnya kita berpindah pada tabel correlation. Percent correlation atau koefisien korelasi, nilai koefisien korelasi yaitu 0.856. Artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jumlah pendapatan penjualan, dan variabel jumlah biaya promosi yang dikeluarkan memiliki hubungan yang sangat erat karena nilai koefisien korelasinya mendekati 1. Jika nilai koefisien korelasi mendekati 1, berarti arah hubungan kedua variabel yaitu positif. Hubungan variabel X dan Y positif kalau kenaikan atau penurunan variabel X diikuti dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Sedangkan hubungan negatif kalau kenaikan atau penurunan variabel X diikuti dengan penurunan atau kenaikan variabel Y. Dengan kata lain, hubungan positif semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan, maka akan membuat jumlah pendapatan penjualan akan cenderung meningkat. Demikian pula sebaliknya. Makin kecil biaya promosi yang dikeluarkan, maka akan makin kecil pula jumlah pendapatan penjualan. Selanjutnya kita lihat nilai sig-1-tilde. Nilai sig-1-tilde merupakan tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi. Tingkat signifikansi koefisien korelasi diukur dari probabilitas menghasilkan nilai 0.000 atau praktis 0. Artinya apa? Karena nilai sig-1-tilde jauh di bawah 0,05, maka korelasi antara variabel biaya promosi yang dikeluarkan dengan variabel jumlah pendapatan penjualan sangat nyata. Selanjutnya kita pindah ke tabel variabel entry removed. Arti tabel ini menunjukkan bahwa variabel yang dimasukkan adalah variabel promosi dan tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed. Kenapa demikian? Karena hal ini disebabkan metode yang dipakai adalah single step dan bukan menggunakan metode stepwise. Kita sudah membahasnya pada video tutorial SPSS ke-43 atau video sebelumnya.
Selanjutnya kita pindah ke tabel model summary. R-square bisa teman-teman lihat di sini. R-square ini merupakan koefisien determinasi. Artinya apa? Koefisien determinasi merupakan sumbangan atau share dari variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y. Baiklah, kita lihat di sini nilai R-square yaitu 0.733. Nilai R-square didapat dari 0.856 dipangkatkan 2 atau 0.856 dikali 0.856 hasilnya 0.733. Nilai R-square 0.733 jika dijadikan persen maka menjadi 73,3%. Nilai R-square berkisar pada angka 0 sampai dengan angka 1. Semakin kecil angka R-square, maka semakin lemah hubungan kedua variabel. Artinya apa? Sumbangan variabel biaya promosi yang dikeluarkan terhadap variasi naik turunnya variabel jumlah pendapatan penjualan sebesar 73,3%. Sisanya sebesar 26,7% merupakan sumbangan faktor lain seperti harga, daya beli, mutu produk, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, 73,3% dari variasi jumlah pendapatan penjualan bisa dijelaskan oleh variabel jumlah biaya promosi yang dikeluarkan. Sedangkan sisanya 26,7% dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Selanjutnya untuk nilai standar error of the estimate yaitu 50.700. Untuk membandingkan nilai standar error, maka kita pergunakan nilai standar deviasi dari variabel jumlah pendapatan penjualan. Nilai standar deviasi dari variabel jumlah pendapatan penjualan bisa teman-teman lihat pada tabel deskriptif statistik yaitu 97,57. Nilai standar deviasi jauh lebih besar dari nilai standar error estimate yaitu 50,700 karena nilai standar deviasi variabel jumlah pendapatan penjualan lebih besar dari nilai standar error of estimate, maka bisa dikatakan bahwa model regresi lebih bagus dalam bertindak sebagai prediktor jumlah pendapatan penjualan daripada rata-rata jumlah pendapatan penjualan itu sendiri. Selanjutnya kita pindah ke tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA akan kita lakukan uji F hitung pada contoh kita kali ini yaitu 159.533 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Signifikansi F sama dengan probabilitas sama dengan 0.000. Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi bisa dipakai untuk memprediksi pendapatan penjualan. Selanjutnya kita pindah ke tabel koefisien. Pada tabel koefisien kita dapat membuat persamaan regresi sederhana berdasarkan contoh tabel koefisien yang saya tampilkan. Maka persamaan regresi sederhananya dapat kita tulis sebagai berikut. Y sama dengan 13.155 ditambah 7.664X, di mana Y adalah jumlah pendapatan penjualan dan X adalah jumlah biaya promosi yang dikeluarkan. Nilai konstanta sebesar 13.155 menyatakan bahwa jika tidak ada biaya promosi yang dikeluarkan, maka jumlah pendapatan penjualan sebesar 13,155 juta. Nilai regresi sebesar 7.664 menyatakan bahwa setiap penambahan sebesar Rp1 biaya promosi akan meningkatkan pendapatan penjualan sebesar Rp7,66. Namun sebaliknya, jika biaya promosi yang dikeluarkan turun sebesar Rp1, maka pendapatan penjualan juga diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp7,664. Nilai angka korelasi sebesar 0.856 sama dengan nilai R-square atau koefisien determinasi. Selanjutnya nilai T bertujuan untuk melakukan uji T untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen.
Persamaan regresi sederhana yang kita dapat selanjutnya akan diuji apakah memang valid untuk memprediksi variabel dependen. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah jumlah biaya promosi yang dikeluarkan benar-benar bisa memprediksi jumlah pendapatan penjualan di masa mendatang. Untuk melakukan uji T terhadap koefisien regresi dan variabel X, maka kita membutuhkan hipotesis. Untuk contoh kasus yang kita punya, hipotesisnya dapat kita katakan sebagai berikut. H0 sama dengan koefisien regresi tidak signifikan. H1 sama dengan koefisien regresi signifikan. Selanjutnya, untuk melakukan pengambilan kesimpulan terhadap hasil uji T dapat dilakukan dengan membandingkan statistik T hitung dengan statistik T tabel, di mana jika statistik T hitung lebih kecil daripada statistik T tabel, maka H0 diterima. Jika statistik T hitung lebih kecil daripada statistik T tabel, maka H0 ditolak. Maka berdasarkan tabel koefisien, nilai statistik T hitung sebesar 12.631. Untuk nilai statistik T tabel dapat diperoleh dengan cara yang pertama. Untuk memperoleh statistik atau nilai T tabel, yang pertama kita menentukan tingkat signifikansi atau nilai selang kepercayaan. Tingkat signifikansi sebesar 5%. Untuk uji dua sisi menjadi 5% dibagi 2, maka hasilnya 2,5% atau sama dengan 0,025. Maka nilai tingkat signifikansi atau nilai selang kepercayaan sebesar 0,025. Yang kedua, kita mencari derajat kebebasan atau DF. Nilai derajat kebebasan diperoleh dari jumlah data dikurangi 2, atau 60 dikurang 2 sama dengan 58. Jadi nilai derajat kebebasannya yaitu 58. Yang ketiga, uji T dilakukan dua sisi. Karena ingin mengetahui signifikansi tidaknya koefisien regresi, maka dari tiga keterangan sebelumnya bisa didapat nilai T tabel. Nilai T tabel selang kepercayaan 0,025 dengan derajat kebebasan 58, dua sisi sebesar 2,009. Jadi T tabelnya yaitu 2,009. Maka kesimpulannya, karena statistik T hitung lebih besar daripada statistik T tabel atau 12.631 lebih besar dari 2.009, maka H0 ditolak. Kesimpulan berdasarkan nilai signifikansi T atau berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih besar 0,025, maka H0 diterima. Jika nilai probabilitas lebih kecil 0,025, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan nilai signifikansi T atau nilai probabilitas pada tabel koefisien variabel jumlah biaya promosi yang dikeluarkan, nilai SIG sebesar 0,000, maka nilai probabilitas jauh di bawah 0,025. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Dengan kata lain, bahwa koefisien regresi signifikan atau variabel jumlah biaya promosi yang dikeluarkan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pendapatan penjualan. Selanjutnya kita pindah ke tabel case wise. Tabel case wise diagnostics memperlihatkan hasil prediksi dari persamaan regresi. Sebagai contoh di sini kita akan membahas satu contoh saja, yaitu daerah Kepulauan Seribu. Persamaan regresi sederhana yang telah kita dapatkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu Y sama dengan 13.155 ditambah 7.664X. Dari persamaan regresi tersebut, jika kita pakai untuk melihat jumlah biaya promosi yang dikeluarkan untuk Kepulauan Seribu, maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. Y sama dengan 13.155 ditambah 7.644 dikali 26 sama dengan 212.42. Angka 26 merupakan nilai dari variabel X pada data PT11. Lihat tutorial SPSS ke-44. Terlihat pada kolom predicted. Kita lanjutkan. Terlihat pada kolom predicted value atau kolom nilai yang diprediksi adalah 212.42 atau sama dengan hasil perhitungan
dari persamaan regresi dengan pembulatan dua angka di belakang koma. Selanjutnya kita pindah ke kolom residual. Nilai residual merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang sesungguhnya dan jumlah pendapatan hasil prediksi, atau 205 dikurangi 212.42, maka hasilnya minus 7.422 atau 7,68 juta rupiah. Selanjutnya untuk kolom STD residual atau residual yang distandarisasikan adalah hasil perhitungan dari residual. Lihat ini, saya tandakan residual dibagi dengan standar error of estimate. Ini terdapat pada tabel model summary. Atau minus 0.422 dibagi 50.70 sama dengan minus 0.146. Semakin kecil nilai STD residual, maka akan semakin baik bagi persamaan regresi dalam memprediksi data. Saya ulangi, semakin kecil nilai STD residual, maka akan semakin baik bagi persamaan regresi dalam memprediksi data. Selanjutnya kita pindah ke bagian chart. Output chart untuk menganalisa apakah syarat persamaan regresi dipenuhi. Chart normal PP plot of regression STD residual. Chart ini menggambarkan apakah persyaratan normalitas terpenuhi. Saya ulangi, apakah persyaratan normalitas terpenuhi. Dilihat di chart PP plot of regression STD residual. Jika sebaran atau residual berasal dari distribusi normal, saya ulangi, jika sebaran atau residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data atau titik-titik nama daerah akan terletak di sekitar garis lurus yang berwarna hitam. Bisa teman-teman lihat di sini. Pada chart normal PP plot terlihat bahwa sebaran data dapat dikatakan tersebar di sekeliling garis lurus berwarna hitam dan tidak terpencar jauh dari garis lurus tersebut. Maka bisa kita simpulkan atau bisa kita katakan bahwa persyaratan normalitas bisa dipenuhi. Selanjutnya kita pindah ke chart scatter plot. Scatter plot menjelaskan persyaratan kelayakan model regresi atau model fit-nya. Jika model regresi layak dipakai untuk prediksi, maka data akan berpencar di sekitar angka 0 yang terletak pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola atau tren garis tertentu. Scatter plot memperlihatkan sebaran data ada di sekitar titik 0. Hanya data Purwakarta, Karanganyar, Pekalongan, dan Cirebon yang jauh di luar titik 0. Selain itu, tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Selain itu, pada data tersebut tidak tampak adanya suatu pola tertentu. Maka bisa dikatakan model regresi memenuhi syarat untuk memprediksi jumlah pendapatan penjualan. Seperti inilah cara membaca output SPSS, UJT, dan UJF regresi sederhana. Nah, teman-teman, sampai di sini kita telah berhasil. Kita telah berhasil membaca output SPSS, UJT, dan UJF regresi sederhana. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.